Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Insyirah dari ayat 1 sampai ayat 8 di sini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Nabi Musa alaihissalam minta dilapangkan dadanya oleh Allah saat hendak berdakwah menghadapi Fir'aun. Doanya yang sangat populer adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau enggak sampai minta dadanya dilapangkan, tapi sudah Allah lapangkan dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Kenapa para nabi dalam berdakwah kok meminta agar dilapangkan dadanya? Secara prinsip umat yang akan dihadapi itu mau macam. Nah, kalau para nabi dadanya tidak lapang, itu akan menyesakkan dada dan memberatkan pundak, bikin pening kepala terus kelakuan umat yang macam-macam itu.
Tapi karena para nabi itu dadanya dilapangkan oleh Allah, maka aneka macam tantangan dakwah di lapangan itu bisa dihadapi dengan lapang dada, dengan tenang, dengan sabar, dengan penuh ketawakalan. Itu seperti itu. Nah, kita umatnya ini dalam berdakwah itu juga sangat butuh lapangnya dada ini. Harus lapang dada dalam berdakwah itu. Dan kelapangan dada ini mesti kita minta, karena kita bukan nabi. Nabi Musa saja minta. Yang tidak minta langsung kasih itu kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mesti minta. Paling enggak kita doa sebagaimana doanya Nabi Musa itu, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Agar kita menghadapi aneka macam tantangan dalam dunia dakwah itu enggak mudah sempit dada kita ini. Enggak mudah terpancing emosi, enggak mudah terpancing perasaan, enggak mudah baperan, enggak susah move on. Kenapa? Karena dadanya lapang tadi itu. Karena kalau juru dakwah, ustadz, kiai, dadanya enggak lapang, nanti mudah baperan, mudah terbawa perasaan itu, mudah emosi, mudah tersulut emosinya, mudah kepancing, lama-lama TBC. Allah. Maka dalam berdakwah itu lapangnya dada sangat diperlukan. Nah, supaya dada kita lapang, pertama tadi minta kepada Allah agar dada kita dilapangkan oleh Allah. Paling tidak kita berdoa dengan doanya Nabi Musa tadi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu paling tidak. Nah, di samping itu kita mesti melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa juga. Supaya jiwa kita ini bersih dan lapang. Sehingga dalam menghadapi kenyataan hidup terutama di dalam dunia dakwah itu kita lebih lapang, lebih jernih dalam mensikapi setiap persoalan-persoalan yang muncul dalam dunia dakwah maupun dunia kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara tazkiyatun nafasnya itu? Secara umum Al-Quran mengajarkan di ala-ala itu. Ayat 14-15 itu, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya membersihkan jiwanya dengan banyak menyebut nama Tuhannya, Allah, zikir dan salat, memperbanyak salat. Maka kalau kita sumpek, entah sumpek karena ada sebabnya atau sumpek nggak ada sebabnya, tiba-tiba kok dada terasa sempit gitu ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam, sholat sunnah mutlak maksudnya. Atau kalau lagi pas waktu yang terlarang sholat sunnah mutlak, perbanyak zikir, entah baca Al-Quran, entah istighfar, entah sholawat, entah hauqalah, entah apalah yang bisa kita baca dari zikir-zikir itu untuk melapangkan dada kita. Di samping dada kita mesti kita lapangkan dan kita bersihkan, juga mesti kita kuatkan supaya dada kita ini lapang, bersih dan kuat jiwa kita ini. Nah, supaya jiwa itu kuat maka ada riyadhahnya. Riyadhah itu bahasa Arab artinya olahraga. Olahraga jiwa. Kalau orang Jawa nyebut tirakat. Riyadhah itu tirakat. Kalau secara bahasa riyadhah artinya latihan atau olahraga. Apa olahraganya jiwa itu kata para ulama? Qillatul kalam, qillatul akal, dan qillatul naum. Sedikit makan, sedikit bicara, sedikit tidur. Itu olahraganya jiwa, latihannya jiwa biar tidak hanya bersih dan lapang tapi juga kuat. Menter ngadepi banyak tantangan hidup itu, menter itu diantaranya latihannya itu. Sedikit bicara maksudnya tidak bicara kecuali yang baik.
Kalau bahasa hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Yang kedua, sedikit tidur, maksudnya perbanyak salat malam. Orang kalau rajin salat malam, Allah akan hadiahi, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Al-Muzammil itu. Kami pasti Allah akan berikan kepadamu wahai Nabi ucapan yang berat. Dulu untuk Nabi namanya wahyu. Kalau untuk kita ini ucapan itu lebih berbobot, lebih didengar. Maka orang yang ucapannya kurang didengar itu biasanya salat malamnya kurang biasanya. Nah, supaya ucapan kita didengar itu diantaranya salat malamnya diperbaiki. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Terus yang ketiga, qillatul akal, sedikit makan, maksudnya perbanyak puasa. Karena asyamu junnah, puasa itu adalah benteng. Nah, orang yang bisa menjaga tiga hal ini, sedikit bicara, sedikit tidur, dan sedikit makan, dalam pengertian yang benar tadi, insya Allah jiwanya akan menguat. Maka sebagaimana para nabi dalam berdakwah dadanya dilapangkan oleh Allah dan mohon agar dadanya dilapangkan oleh Allah, maka sepatutnya kita dalam menjalani hidup, terutama bagi aktif di dunia dakwah, sepatutnya lah mohon kepada Allah agar dada kita dilapangkan. Ya tadi, kalau ustadz, kiai, ajengan, tengku, atau siapapun aktivis-aktivis dakwah, kalau tidak lapang dadanya, sementara kelakuan umat itu mau macam-macam, wah itu bisa mudah tersulut emosi, bisa mudah kepancing, bisa mudah diadu domba, bisa baperan, susah move on, ujungnya bisa kena TBC. Naudzubillah min syarri dzalik. Allahu akbar. Saya pribadi aja dalam beberapa tempat ngajar itu model jamaahnya macam-macam. Model jamaahnya macam-macam. Nah, belum person-personnya itu. Mau macam. Beberapa ya kadangnya sampai mengelus dada. Tapi di situ lagi-lagi pentingnya lapang dada. Pentingnya apa? Tidak sempit dada. Karena kalau seorang juru dakwah itu dadanya sempit, jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil aja udah nggak masuk, nggak kuat ya. Apalagi sudah sempit, lemah lagi dadanya. Dia yang cepi jamaah dikit aja udah kelimpungan, nggak karu-karuan. Padahal juru dakwah itu harus tahan bantingan dan tahan bantuan. Nah itu harus tuh. Juru dakwah itu harus tahan bantingan dan tahan bantuan. Karena kadang macam-macam itu tantangannya itu. Makanya harus insyirahul sadri. Ada proses pelapangan dada dengan tazkiyatun nafas. Ada proses penguatan jiwa dengan riyadhah, dengan latihan, dengan tirakat, dengan olahraga jiwa, dengan cara menyedikitkan bicara, menyedikitkan makan, dan menyedikitkan tidur dalam pengertian yang benar tadi ya. Sedikit bicara maksudnya tidak bicara kecuali yang baik dan benar. Kalau nggak bisa bicara yang baik dan benar, mending diam. Sedikit makan maksudnya banyak puasa, sedikit tidur maksudnya perbanyak sholat malam. Itu maksudnya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan kepadamu bebanmu. Kalau dada lapang, yang tadinya berat terasa ringan. Dada kalau lapang, masalah yang besar pun masuk, sanggup. Jadi menghadapi masalah yang besar pun sanggup. Apalagi kalau dadanya lapang dan kuat, seberat apapun masalah itu bisa ditanggung. Maka para nabi dan rasul karena dadanya sudah dilapangkan oleh Allah, menghadapi aneka problematika umat itu enteng aja. Maka dikatakan wa wada'na anka wizrak, yang tadinya itu harusnya berat menjadi enteng. Kenapa? Karena dadanya lapang dan kuat. Saya ulang tadi, kalau dadanya sempit, jangankan masalah yang besar, masalah kecil aja udah gak masuk. Allahu akbar.
Masalah kecil tersinggungnya udah sampai berbulan-bulan, sampai kurian barang itu. Apalagi melemah. Jangan kan masalahnya berat, masalahnya ringannya udah kelimpungan dia. Tapi kalau dadanya kuat dan lebar, masalahnya besar sekalipun bisa ditampung. Dan seberat apapun bisa ditahan. Kenapa? Karena kuat. Maka setiap dai, setiap orang yang berdakwah, setiap kita bahkan itu sepatutnya lah mengambil program tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu, pelapangan jiwa itu, dan penguatan jiwa tadi itu. Nah, Ramadan ini tidak sedikit di antara kita yang concern di situ. Tapi ada satu hal yang mudah-mudahan tidak kelewat oleh kita ya, yaitu pembersihan jiwa dari aneka penyakit hati. Saya yakin kalau soal ibadah semualah, meningkatkan bacaan Al-Qur'annya, tadarusnya, sholat sunnahnya, di samping yang fardu-fardu, saya yakin insya Allah ditingkatkan semua insya Allah. Tapi ada satu program di mana kadang sebagian kita lalai. Apa itu? Membersihkan hati dari aneka penyakit hati. Kalau kita lalai dari sini, tidak jarang kebaikan itu menjadi rusak gara-gara masih ada penyakit hati itu. Makanya hati-hati dengan penyakit hati. Jadi hati-hati dengan penyakit hati. Akhir Ramadan masih memelihara kedengkian, kebencian, masih memelihara dendam, sulit memaafkan, adu domba, ghibah dan macam-macam. Karena di bulan Ramadan ini pun masih ada kadang orang itu yang dengan sengaja mutus silaturahim antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, padahal bulan Ramadan. Padahal di antara rahmat Allah di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Lalu bagaimana dia akan dapatkan rahmat sementara rahim dia putus? Allahu Akbar. Sebagian kadang masih melakukan tindakan adu domba, mengadu ini dengan itu. Lalu bagaimana kemudian dia akan mendapatkan keberkahan Ramadan sementara dia masih suka mengadu domba orang lain, di mana ancamannya la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Nauzubillahi minasyaitonir. Bahkan kalau kita lihat di hadis Sahih Muslim di antaranya, ketika Nabi bersabda, sebenarnya aku akan beritahukan kepada kalian tentang kapan malam Qadar, tapi sayangnya fatalaha fulan wa fulan, sayangnya satu orang ini lagi berantem dengan yang lainnya. Farufi'at, maka diangkatlah pengetahuan tentang malam Qadar itu. Ini diantara penjelasan para ulama apa? Diantara sebab orang terhalang dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan berantem itu. Diantara sebab seseorang terhalang dari mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan termasuk malam Qadar itu berantem. Allahu Akbar. Makanya di dalam bulan Ramadan ini sepatutnya lah kita ini di samping membersihkan hati dari aneka, di samping kita meningkatkan ibadah kita, tapi kita juga berusaha membersihkan hati kita dari aneka penyakit-penyakit hati. Nah ini kadang yang lewat dari kita, termasuk kita bersihkan hati kita dari aneka ghil, unek-unek yang tidak baik tentang saudara kita sesama muslim. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa in alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, yang beban itu memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan bagimu, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu wahai Nabi. Jadi yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia bukan karena akhlaknya, bukan. Nabi itu mulia bukan karena akhlaknya, bukan. Karena Nabi itu akhlaknya
melebihi akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4 itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi pastilah di atas budi pekerti yang agung. Jadi kalau ada budi pekerti yang agung yang mulia, Nabi di atasnya masih. Makanya Nabi mulia bukan karena akhlaknya, bukan. Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Saya ulang ya, Nabi itu mulia karena Allah langsung yang memuliakan. Ini ayatnya, wa rafa'na laka dzikra. Maka kalau Allah yang memuliakan, aneka upaya untuk menjatuhkan beliau tidak akan pernah berhasil, dan itu terbukti hingga detik ini, hingga hari kiamat. Jadi upaya menjatuhkan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari sejak dulu hingga detik ini terus berlangsung, dan itu tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena Nabi mulia oleh karena Allah langsung yang memuliakan beliau. Wa rafa'na laka dzikra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia tanpa syarat, karena Allah langsung yang memuliakan beliau. Kita umat Muhammad mulia dengan syarat. Kalau nabinya Nabi Muhammad SAW mulia tanpa syarat. Kalau kita umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW, kita ini mulia dengan syarat. Maka kalau kita menempuh jalan-jalan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW, kita akan mulia. Kalau kita tidak menempuh jalan-jalan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan mulia. Kalau bahasa sederhananya, orang yang menjalani kehidupan, orang yang mengikuti jalan hidupnya petani, dia kan punya pengalamannya petani. Orang yang mengikuti jalan hidupnya nelayan, dia kan punya pengalamannya nelayan. Orang yang mengikuti jalan hidupnya dokter, dia kan punya pengalamannya dokter. Itu yang operasi di kampung-kampung yang ngaku dokter, ternyata dokter abal-abal itu. Bisa nyuntik, bisa ngoperasi, bisa meresepkan obat, pasang pelang dokter, padahal dia bukan dokter. Yang ketahuan itu ternyata dia pernah ngikuti dokter, kita ngikut dokter, jadi ngerti bagaimana cara dokter kerja. Maka orang yang ngikuti jalan hidupnya para nabi dan rasul, dia akan punya pengalamannya para nabi dan rasul. Di antara pengalamannya para nabi dan rasul, pengalaman imani, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti bukan menyamai. Kalau menyamai tidak bisa kita. Perintahnya mengikuti, bukan menyamai. Dan di Al-Quran sudah Allah jelaskan, di hadis juga sudah Nabi contohkan. Tinggal kita menempuh sesuai dengan arahan Allah dan petunjuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam itu enak, semua arahannya tinggal pakai. Tidak perlu meraba-raba kita. Aturannya jelas, rinci, ceto welo-welo. Tidak pakai meraba-raba. Halal haramnya jelas, wajib sunnah makruhnya ya jelas. Ya bahwa ada beberapa yang sifatnya ijtihadi itu biasa. Tapi yang terpenting adalah arahannya jelas. Bon. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka bersama satu kesulitan ada satu kemudahan. Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada kemudahan yang lainnya. Ini kata Ibnu Abbas, satu kesulitan diapit dua kemudahan. Dan dalam ayat ini ada kata ma'a itu bersama berarti. Jadi sebenarnya sepaket bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan sebenarnya. Kalau kita mau peka melihat apa yang sedang terjadi sebenarnya. Maka inovator itu seringkali muncul bermula dari masalah kesulitan dalam kehidupan pribadinya atau keluarganya. Terus dia tidak menyerah dan tidak putus asa, membuat satu inovasi sehingga kemudian muncullah para inovator dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.
Dalam Islam selesai satu tugas harus siap-siap dengan tugas yang lainnya. Terus sampai kita menghadap kepada Allah. Tadi kita habis sholat subuh berjamaah, sudah pasang niat lagi untuk taklim. Setelah taklim sudah pasang niat untuk sholat isyraq. Setelah sholat isyraq sudah pasang niat untuk duha. Setelah duha sudah pasang niat untuk istirahat barangkali. Istirahat itu ya pasang niat juga supaya tidurnya itu berpahala. Supaya status kita sedang menanti sholat. Pasang niat mau sholat duhur nanti. Setelah sholat duhur udah pasang niat untuk terus gitu aja. Seorang muslim itu gak pernah berhenti. Kapan istirahatnya Ustaz? Nanti di surga. Istirahatnya nanti di surga. Bukan sekarang istirahatnya, nanti di surga. Makanya jangan sampai kita ini punya pikiran istirahat di hari tua. Jangan sampai. Istirahat itu di surga, bukan di hari tua. Jadi nggak ada capek, nggak ada, seorang muslim nggak boleh selesai siap-siap berikutnya, siap-siap berikutnya. Makanya di antara yang dipuji oleh Allah itu ketika seseorang itu selesai dari satu kebaikan, bersiap dengan kebaikan berikutnya. Orang kalau imannya sehat, ayat ini berlaku. Fa idza faraghta fansab. Sehingga orang yang mengamalkan ayat ini potensial husnul khotimah. Karena dia ada dua kemungkinan, meninggal sedang berbuat baik atau meninggal selesai berbuat baik sedang bersiap dengan kebaikan berikutnya. Nah, itu dua-duanya husnul khotimah itu. Orang yang mengamalkan ayat ini potensial husnul khotimah sudah. Jadi jangan pernah ada jeda untuk tidak niat berbuat baik. Ya kalau niatnya mau pimpong gimana Ustaz? Ya pimpong kan untuk kesehatan juga. Supaya kuat ibadah lebih lama misalnya. Semuanya diniatkan yang baik-baik semuanya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut nggih. Nah, jadi saya ulang, muslim itu begitu terus. Selesai satu kebaikan, bersiap kebaikan yang lain. Jangan mikir istirahat pokoknya. Baik hubungannya dengan Allah maupun kebaikan dengan sesama, termasuk dengan keluarga. Ini agenda hari ini dengan keluarga, itu kebaikan yang kita agendakan. Dengan masyarakat, agenda kebaikan yang kita lakukan. Terus kebaikan terus. Kalau kita terus begitu, kata para ulama, potensial mati husnul khotimah. Karena ada dua kemungkinan tadi, meninggal sedang berbuat baik atau terstatuskan sedang ancang-ancang untuk akan berbuat baik lagi. Nah, itu dua-duanya dalam kebaikan. Dan seorang muslim harus terus begitu. Kalau tanya kapan istirahatnya? Nanti di surga istirahatnya. Masalah tadi jangan punya cita-cita istirahat di hari tua. Ayo Pak, aktif di masjid Pak. Oh udah tua saya mau istirahat. Mau mati kok malah istirahat gimana? Harusnya kalau mau mati itu semakin giat, semakin bermanfaat. Ya tentu semampunya. Tapi maksud saya jangan terus tidak mau sama sekali gitu loh. Sesuai dengan kapasitasnya. Allahu Akbar. Ini tarjana istirahat di mana? Di surga nggih. Nah, semoga amin insyaallah. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabb-mu lah hendaknya kamu berharap. Dan sepatutnya kita berharap, bersandar, bergantung hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Karena Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Hanya padanya kita bergantung, berharap, bersandar, terutama menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam As-Suyuti rahimahullah, ayat ini Al-Insyirah 1-8 turun ketika kaum musyrikin memperolok-olokkan kaum muslimin karena kefakirannya. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika ayat ini turun, Al-Isra ayat 6, turun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bergembiralah kalian karena akan datang kemudahan bagi kalian. Satu kesusahan tidak akan mengalahkan dua kemudahan." Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang sumber dari Al-Hasan. Ya, orang itu kalau saat diuji dengan kesusahan dia bersabar, apalagi sanggup bersyukur, insya Allah
kemudahan sedang mengantri menuju kepada kita. Kalau dalam hadis ini dikatakan satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Kalau Ibnu Abbas menjelaskan inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Al-usr itu menggunakan al-nya itu al-ma'rifat. Berarti itu satu kesulitan. Sementara yusron itu nakiroh. Nakiroh itu umum dan bentuknya bisa berbeda-beda. Dan dua kali maka dimaknai oleh Ibnu Abbas satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Kalau bahasanya Nabi tadi aukamakal, satu kesulitan tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ada banyak hal ketika kita diuji dengan kesulitan, kalau kita mau sabar, insya Allah setelahnya akan diberi kemudahan-kemudahan. Seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu sebenarnya. Maka kadang karena orang nggak sabar, dia nambah soal sendiri. Saya ulang ya, seringkali ujian dari Allah itu soalnya cuma satu sebenarnya. Cuma karena nggak sabar, akhirnya nambah soal. Akhirnya banyak persoalan. Contoh, ada orang diuji cuma satu soalnya, miskin misalnya. Tadi contoh kan kefakiran, miskin. Walaupun tampaknya kurang, tapi insya Allah tidak akan kekurangan. Kenapa? Karena sabar. Orang yang miskin walaupun tampaknya kurang, kalau sabar ya, insya Allah nggak akan kekurangan. Tidak tahu gimana ceritanya, dengan izin Allah ada saja solusinya insya Allah. Saya nggak tahu pernah betul yang mengalami kondisi sulit, tapi dengan izin Allah ada saja solusinya itu dengan izin Allah. Mbuh gimana ceritanya, tapi biidznillah ada saja. Tapi kalau nggak sabar, miskin, nggak sabar, nyolong, nipu, ketahuan, digebukin, sakit, masuk penjara, mertua ngambek, istri minta cerai. Berapa masalahnya itu? Nggak dipercaya orang. Yang nambah soal siapa? Dia sendiri. Padahal kalau dia mau sabar, masalah akan dibantu oleh Allah. Itu seperti itu. Dan memang betul setelah itu muslimin diberi banyak kemudahan oleh Allah pasca Fathu Mekah terutama. Itu seperti itu. Dan ada banyak hal lah yang Allah janjikan terkait dengan kemudahan ketika dimulai dengan sebuah kesulitan. Asal kita mau sabar. Nah, itu seperti itu. Cuman pada bab sulit ini kadang sebagian orang tidak sabar melaluinya. Jadi ada bab dalam sebuah buku kehidupan manusia itu kadang orang ingin cepat-cepat melaluinya. Yaitu bab susah itu. Padahal masalah itu akan muncul ketika kita ingin berambisi lebih cepat dari yang ditakdirkan. Kan jatah takdir di Lauhul Mahfuz itu sudah ada. Kita maunya lebih cepat dari takdir itu. Itu problemnya di situ itu. Padahal perintahnya itu kan ikuti ritmenya aja. Ikuti ritmenya. Terima semua ketetapan Allah. Karena semakin kita tidak terima, semakin menyakitkan. Dan percuma juga. Maka jalan yang penuh kesabaran, penuh ketawakalan, penuh keberserahan, sambil terus menanam kebaikan-kebaikan yang di situ kita berharap ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begini, ini kan enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Makanya pahalanya surga, insya Allah. Sulit pakai atau pakai tok, sulit tok pakai tok. Kol-kola kubro. Saya kira ini untuk surah Al-Insyirah. Nah, kalau ada masih ada waktu saya lanjutkan surah At-Tin nanti. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh. Monggo Pak Nur Al-Fatah. Nggih. Nggih. Kadang masalah itu atau kesulitan itu hadir
satu persatu, kadang bersamaan. Contoh, ketika Nabi kita Muhammad SAW ditinggal wafat oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu sedihnya bukan main. Disusul dengan paman beliau atau dibalik, saya lupa yang lebih dulu mana, pokoknya dua-duanya sudahlah diboikot, ditinggal wafat istri tercinta, ditinggal wafat paman yang selama ini membela dakwah beliau, mencoba mencari peruntungan di Taif, ditolak pula dan disakiti beliau. Beruntun itu 4 itu, beruntun. Diboikot, disolir itu, diisolasi beliau, terus kemudian ditinggal wafat istrinya, ditinggal wafat pamannya, ditolak dan disakiti di Taif. Setelah itu baru mulai ada hiburan tuh. Dalam perjalanan pulang dari Taif ke Mekah itu, serombongan bangsa jin masuk Islam. Sehingga muncul surah Al-Jin itu, dan ada masjid jin itu. Iya. Itu dalam perjalanan dari Taif. Jadi Nabi rupanya dakwah di Taif itu, manusia menolak dakwah beliau, bangsa jin menerima dakwah beliau. Maka kalau kita ngaji begini ini, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan itu bisa jadi lebih banyak yang nggak kelihatan. Dan yang kelihatan belum tentu semuanya manusia juga. Jadi, dan nanti Anda baca di surah Al-Jin itu, bagaimana bangsa jin berdesak-desakan di belakang Nabi untuk ikut sholat bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Cuma kita nggak ngelihat aja. Itu seperti itu. Pun. Nah, setelah itu Isra dan Mi'raj. Setelah bangsa jin masuk Islam, Nabi ada akses masuk ke kota Mekah dan sholat di Masjidil Haram. Di situ kemudian ada akses pula Nabi, itu beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk diajak Isra dan Mi'raj. Terus itu, saya itu kemudian beruntun saya itu sampai hijrah itu. Walaupun saya ada tantangan-tantangan, puncaknya Fathu Mekah itu nanti. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kadang beruntun, Pak. Tidak satu-satu langsung krek kadang itu. Dihadapi bersama-sama. Kadang ada juga yang satu selesai nanti ada lagi. Itu biasa itu. Pernah ada orang itu punya masalah cukup pelik. Datang ke saya, dia bilang, alhamdulillah Ustaz, sudah selesai masalah saya. Alhamdulillah. Sebentar lagi ada lagi bang. Oh, ada lagi Ustaz. Ya hidup itu gitu bang, saya bilang itu. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya masalah itu macam-macam. Yang penting itu sebenarnya satu ya sebenarnya. Bagaimana kita dekat dengan pertolongan Allah, itu yang paling penting itu. Yang paling penting itu masalah apapun yang kita hadapi, kita dekat dengan pertolongan Allah. Itu yang paling penting itu. Mau listrik mati, mau katanya BBM mau habis atau apa, sakarpes, yang penting satu, kita dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua itu ada pun kalau tidak dapat pertolongan Allah juga percuma gitu. Nah, yang penting itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Monggo nggih, Pak. Ini saya mengenai ayat yang diulang-ulang Ustaz. Oke. Ada beberapa surat seperti Ar-Rahman, Al-Kafirun, surat yang kita bahas pada pagi ini. Sebenarnya pesan dari Allah itu maksudnya apa Ustaz? Ya. Nah, kalau satu aja mungkin kan cukup gitu. Oke. Baik. Dalam bahasa Arab, pengulangan itu punya nilai taukid namanya. Taukid itu pengokohan. Jadi pengulangan itu punya nilai taukid. Taukid itu pengokohan. Seolah-olah Allah mau bilang, perhatikan ini. Ya, fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ini ayo perhatikan betul ini. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang itu penekanan. Kita disuruh betul-betul bersyukur. Ayo syukuri. Jadi pengulangan itu lebih pada taukid, pengokohan. Biasanya apa yang ditekankan dalam Al-Quran berulang-ulang itu sangat penting dan banyak orang yang abai biasanya Pak. Perihal syukur itu betapa banyak orang yang diberi nikmat banyak oleh Allah hanya gara-gara satu masalah itu lupa disyukuri yang lainnya yang banyak itu. Bisa jadi soalnya cuma satu, nikmatnya beribu-ribu tapi nggak ada syukurnya sama kan gara-gara dia fokus pada satu masalah yang
menyebabkan dia tidak bersyukur itu. Nah, makanya dalam hal ini Allah tekankan berulang-ulang dan masih banyak lagi yang lain. Biasanya pengulangan itu punya nilai taukid, pengokohan. Ayo perhatikan ini. Dan ada juga beberapa ayat itu yang contoh gini. Perintah anak berbakti pada orang tua itu banyak sekali. Perintah anak berbakti pada orang tua itu banyak sekali. Tapi perintah orang tua untuk berbuat baik kepada anak itu hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Tapi kalau berbakti sama orang tua ayatnya banyak itu. Al-Baqarah ayat 80 sekian saya lupa itu. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah bil walidaini ihsan. Al-Isra ayat 23 24 wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Surah Al-Ahqaf ayat 15 itu misalnya, surah Luqman dan di beberapa tempat. Kenapa coba? Seringkali kalau orang tua enggak usah diajari, hampir bisa dipastikan namanya orang tua pasti sama anak baiklah. Tapi kalau anak pada orang tua, ini banyak yang lalai. Makanya ditekankan dalam Al-Quran, anak harus berbakti sama orang tua anak. Karena banyak anak yang lalai. Kalau orang tua, umumnya orang tua nggak usah diajari. Umumnya orang tua nggak usah diajari. Kayak dalam Islam, kenapa yang ditekankan dalam Islam yang harus cemburu itu suami? Kok hampir tidak ada tekanan dalam Islam agar istri cemburu pada suami itu? Bahkan tidak ada yang saya tahu. Istri harus cemburu kepada suami, tidak ada. Tapi kalau suami harus cemburu kepada istri, itu ada hadisnya. Bahkan ancamannya cukup berat kalau nggak cemburu. Suami kalau nggak cemburu kepada istri, dayus, mucikari, germo, dayus itu. Tapi kalau istri ke suami, hampir tidak. Saya belum pernah baca lah hadisnya Nabi nyuruh istri itu cemburulah kepada suamimu. Karena istri itu gak usah diajari cemburu. Udah pinter. Wanita itu gak usah diajari cemburu, terus cemburu dewe. Lah wong lanang kadang rada ndablek wong lanang itu. Maka supaya laki-laki itu punya rasa cemburu diperintah oleh Allah. Ayo harus cemburu. Walaupun cemburunya suami itu untuk menjaga kehormatan istri. Bukan cemburu yang wagu. Bukan cemburu yang berlebihan itu bukan. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak Alfian. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak Acep. Saya baru tahu kalau ini namanya Pak Acep. Selama ini saya manggilnya Asep. Nggih monggo Pak Acep. Di kantornya panggilnya Pak Acep dia ternyata. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, betul. Kalau yang sudah jelas adalah orang yang baik yang sholat dan orang yang takwa selalu dia bersolat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kira tahu yang fleksibilitas ketika seseorang itu dikatakan selalu berbuat bersolat. Ada yang ketika azan berdatang ke masjid, ada yang sebelum azan sudah sampai. Tapi juga terkadang untuk orang-orang yang privilege tidak masalah melakukan semuanya. Nah, yang masih terkait dengan pekerjaan yang seperti duniawi, terkadang memiliki semuanya agak ada batasan, ada constraint. Nah, fleksibilitas seperti apa agar kita itu walaupun masih ada keterbatasan, tapi yang sebagai orang yang semakin bagus. Ya, dipasang niat caranya. Jadi dipasang niat. Kalau secara fisik kita tidak mungkin bisa hadiri masjid lebih awal karena jam kerja, karena ada ikatan dinas di mana kita belum waktunya istirahat, maka taati akad yang disepakati itu. Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah beriman, tepati akad-akad itu.
Maka Bapak jangan istirahat dulu sebelum waktunya istirahat. Kecuali kantor-kantor tertentu yang memang istirahatnya zuhur. Kayak di Indonesia Power itu, ini ada Pak, di Indonesia Power itu Pak, itu istirahatnya waktu sholat Pak. Jadi kalau misalnya zuhurnya sebelum jam 12, istirahatnya sebelum jam 12 di Indonesia Power itu. Nggak tahu masih apa enggak Pak itu. Ya masih nggih itu. Itu lumayan lah itu, lumayan itu. Kalau pimpinannya kayak gitu lumayan. Tapi kan tidak semua pimpinan begitu kan. Beberapa waktu sholat pun masih harus terus kita bekerja. Taati aja itu, taati karena itu akad yang harus tepati itu. Dan yang penting Bapak udah pasang niat. Nah, pasang niat itu membuat Bapak insya Allah terstatuskan sebagai orang yang sedang menantikan sholat. Imam Malik dan Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i dalam kitab beliau ini disarikan dari pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu menasihatkan di antara kiat untuk mendapatkan malam qadar. Ketika kita malam mau tidur, kan kadang nggak kuat melek juga tidur, itu suruh pasang niat besok mau bangun sholat subuh, supaya kita itu terstatuskan tidur dalam keadaan sedang menanti sholat. Nah, orang sedang menanti sholat itu seperti di dalam sholat. Itu kiat dari Imam Syafi'i, dari Imam Malik untuk mendapatkan malam qadar ketika kita mengambil keputusan mau tidur. Nah, dan itu disarikan dari pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu adalah kata al-umnya Imam Syafi'i kama qala. Begitu. Wallahu alam. Jadi pasang di hati niat, niat itu. Wallahu alam bisawab. Nggih. Monggo. Saya kalau sudah mau sholat, muncul rasa gak enak meninggalkan waktu sholat. Padahal kita sudah niat. Iya. Nah ini yang menarik adalah kita keluar dari sebuah rapat yang lagi berpimpinan, atau kita menunggu sampai selesai dalam bahasa. Gimana? Pertanyaan gini, itu rapat wajib apa rapat bukan wajib itu? Kalau itu rapat wajib yang Bapak harus ada di situ dan itu merupakan bagian dari kesepakatan Bapak dalam berakad dengan perusahaan tersebut, maka tepati dulu akad. Gini, ada kaidah gini. Ini kaidah ya. Idza jatama'al wajib wal haram quddimal haram. Ketika bertemu antara hukum wajib dan hukum haram, yang dikedepankan hukum haram. Maksudnya bagaimana? Begini. Salat 5 waktu memang wajib. Tapi menyalahi akad itu haram. Saya ulang ya, salat 5 waktu memang wajib, tapi menyalahi akad itu haram. Maka yang sahih adalah Bapak tepati akad itu, menangkan yang haram itu maksudnya jangan meninggalkan rapat itu. Kalau itu kewajiban Bapak ya. Kecuali Bapak dalam rapat itu hanya pemain cadangan saja. Artinya kalaupun Bapak pergi ya tidak ada masalah juga, ya itu silakan aja. Tapi kalau itu merupakan kewajiban di mana Bapak harus ada di situ, maka taati perintah itu. Kecuali Bapak sahibul power. Kalau Bapak sahibul power, punya power, ya buat aturan. Ini kita mau zuhur, 5 menit lagi kita break ya. Nanti lanjut setelah. Nah, silakan kalau itu. Berarti kan Bapak yang punya aturan kan. Kalau Bapak yang diatur dan kesepakatan akadnya begitu, taati akadnya itu. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah Maha tahu bahwa kita bukan bermalas-malasan terkait dengan tidak mensegerakan sholat tadi, lebih kepada karena ada kewajiban yang memang harus ditunaikan berkaitan dengan hakul adami dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Apa ada Ustadz dalilnya Nabi menunda sholat karena ada hakul adami? Sering. Beberapa kali Nabi kan terlambat datang sholat berjamaah itu karena ada urusan dengan kaum muslimin untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai, 2 suku yang bersengketa. Dan itu kewajiban beliau sebagai kepala negara, tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, untuk mendamaikan. Dan itu kadang beliau datang terlambat, sampai bahkan pernah pas Nabi datang Abu Bakar udah maju jadi imam kan, terus beliau mundur, akhirnya Nabi yang jadi imam berikutnya itu. Nah, beberapa kali terjadi begitu, dan itu ya dipakai dasar oleh para ulama bahwa akad-akad yang kita tepati itu seperti itu. Dan lagi pula nanti kita sholatnya masih di awal waktu kok, walaupun mungkin ada kemungkinan jamaahnya kloter kedua misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak Purwita. Ustaz, mungkin pertanyaan hampir kaitan dengan Ustaz katakan tadi, yang orang miskin, terus orang
Ada istilah Jawa itu ketulo-tulo. Apa istilahnya ketulo-tulo? Atau ada istilah hari apes. Itu dari sisi pada agama seperti apa ya Pak? Memaknai ketulo-tulo atau hari apes. Ketulo-tulo itu kayak ya, kayak kepontal-pontal gitu ya. Ya ketulo-tulo itu kayak kepontal-pontal gitu kan. Di keteteran juga ngadepi masalah gitu. Itu maksudnya itu ya. Iya. Iya. Sebenarnya gini ya, ini agak saya luaskan dikit daripada yang tadi ya. Jadi gini. Kalau kita mendapati masalah beruntun dan cenderung memberat. Itu kalau untuk kita ya, kalau untuk Nabi jelas itu ujian. Kalau untuk kita itu patut kita waspada. Jangan-jangan itu bukan ujian, tapi peringatan. Jangan-jangan. Saya ulang ya, kalau untuk Nabi jelas ujian lah kalau untuk Nabi. Tapi kalau untuk level kita, kok masalah beruntun dan kayaknya nggak ada berhentinya dan kecenderungannya memberat, maka patut kita waspada. Ini bahan muhasabah kita pribadi ya. Jangan-jangan yang terjadi pada kita bukan ujian, tapi peringatan. Mana dalilnya? Ketika Allah menegur atau memperingatkan orang-orang munafik di surah At-Taubah ayat 126 itu. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadzakkarun. Apakah mereka orang-orang munafik itu tidak memperhatikan bahwa sungguhnya mereka itu terjemahannya diuji, diterjemahannya. Kalau kita buka tafsirnya diberi musibah. Di tafsirnya. Kalau kita buka tafsirnya lagi dibuka aibnya dan dipermalukan, diperingatkan maksudnya. Dalam setahun sekali atau dua kali, berkali-kali maksudnya. Summalayatubuna kata Allah. Gitu itu loh, kok enggak tobat-tobat. Walahum yadzakkarun dan tidak pula mengambil pelajaran. Ayat ini bicara tentang bagaimana Allah menegur orang-orang munafik. Dalam konteks ayat itu dipermalukan, buka aibnya dibuka masalahnya berkali-kali. Perintah Allah dua dalam ayat ini. Kalau mau selesai, tobat dan mengambil pelajaran. Nah, kadang sebagian orang ngerasa ketika ada masalah itu dirasa sebagai ujian. Sehingga ngomongnya apa? Ya lagi diuji nih, masih butuh sabar lebih lama lagi. Padahal bisa jadi yang terjadi pada dia bukan ujian, tapi peringatan. Kalau peringatan, sabar, dosisnya kurang. Kalau peringatan, sabar, dosisnya kurang. Harus bertobat dan mengambil pelajaran. Harus bertobat dan mengambil pelajaran. Harus itu. Ini contoh saja, ini contoh ya. Saya mungkin pernah cerita apa enggak sini. Saya itu pernah dalam satu kondisi saya itu mengalami gini. Dulu saya kontraktor ya, masih kontrak ya. Setiap kontrak satu rumah itu atau satu petakan itu ada masalah di satu titik di tempat saya ngontrak itu. Nanti beli rumah itu ada masalah lagi di situ lagi. Saya itu merenung, ini kenapa kok ada masalah selalu masalah itu di sini itu. Saya muhasabah diri. Ini apa yang terjadi pada saya ini? Saya merenung itu. Saya berteringat itu. Dulu zaman saya masih kuliah, masih mahasiswa lah. Tidak sengaja sebenarnya itu. Itu perbuatan yang saya tidak sengaja. Yang mungkin berkaitan dengan hal yang ada di rumah itu. Wah, dan saya tahu perbuatan saya saat itu sempat membuat orang itu rugi lah gitu. Saya tobat, saya ke Surabaya, saya temui orangnya. Cuma saya nggak ngomong kesalahan saya ganti rugi. Dalam hati saya ganti yang dulu zaman saya masih mahasiswa, saya ganti, saya mengganti yang itu, yang kerugian materi itu. Begitu saya ganti, qadarullah hingga detik ini saya nggak punya masalah itu lagi dengan izin Allah. Oh, berarti masalah saya dulu itu mungkin ini lagi balasan amalnya sekarang ini bisa jadi. Itu seperti itu.
Tapi itu muhasabah saya aja sih. Bisa salah tapi kok alhamdulillah kok bener gitu ya. Begitu saya selesaikan ternyata selesai juga masalahnya dengan izin Allah. Itu namanya taubat dan mengambil pelajaran. Walaupun itu sebuah kesalahan yang saya nggak sengaja ya, karena itu kejadian waktu saya masih mahasiswa. Itu seperti itu. Nah, jadi patut kita muhasabah. Kok beruntun, kok kayak gini-gini amat gitu. Nah, itu patut jangan-jangan ini peringatan dari Allah. Maka kalau itu harus kita tobati dan mengambil pelajaran. Ngoten nggih? Wallahu alam bishawab. Allah Akbar. Monggo yang lain barangkali. Nggih, monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan, apabila kita sholat berjamaah di masjid, ada waktu salam terakhir itu, kadang-kadang kita itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kadang-kadang kita kaget waktu kita assalamualaikum. Yang lain, kita kaget juga Pak Ustaz. Itu sebenarnya bagaimana Pak Ustaz yang harusnya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau pakem dasar dulu ya, saya ngomong fikih dulu. Kalau ngomong fikihnya, hukumnya itu, begitu imam salam ke kanan, itu kita sudah lepas dari imam sebenarnya. Kita sudah bisa salam juga sebenarnya. Cuman kalau kita bicara adabnya, itu sampai imam salam ke kiri, baru kita salam ke kanan. Nah, itu adabnya. Tapi secara hukum, ketika imam salam ke kanan, itu kita udah lepas dari imam, kita udah bisa salam sebenarnya, sudah bisa secara hukum dan sah, tidak batal, sah sholatnya. Namun kalau kita bicara adab, begitu imam komando salam ke kiri, baru kita salam ke kanan. Nah, kadang problemnya sebelah kiri kita itu atau sebelah kanan kita itu kadang dia sudah di awal sudah salah, sementara kita ngikuti yang kedua itu. Begitu kita nolak, kadang begitu. Nah, itu problemnya kadang. Terus itu satu dulu, Pak, satu dulu. Nah, kadang gini, kita sudah sesuai salam kedua kita baru salam. Tapi sebelah kita masih doa rupanya. Doanya agak panjang dari kita. Itu juga sama potensial, begitu kita ke kiri dia baru ke kanan. Nah, itu kadang potensial juga. Jadi secara prinsip begitu, Pak. Sebenarnya gitu aja. Jadi wajar kalau kadang terjadi ketidakseragaman. Itu kadang ya itu tadi, kadang pilihan hukumnya berbeda-beda. Jadi kalau Bapak nanya ke saya, kalau kita bicara adabnya itu imam salam ke kiri baru kita ke kanan. Nah, baru kita ngikuti nanti seperti yang harusnya salam itu. Nah, problemnya tadi ada beberapa tidak pakai pendekatan adab, tapi pendekatan hukum. Begitu ke kanan dia langsung salam juga, ya itu sah secara hukum, tidak ada masalah. Nah, ada juga yang ngikuti adabnya juga, nunggu imam salam ke kiri, tapi dia doanya belum selesai. Kadang dia masih berdoa, begitu belum selesai, begitu bapak ke kiri dia baru ke kanan, set, ketemu itu. Ya, memang betul Pak, kadang kaget juga emang ya. Allah alam bisa. Lain kali agak ke bawah aja salahnya. Biar enggak saling melotot. Nonton nggih? Nggih, Allah alam bisa. Monggo yang lain silakan. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah. Untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada jemaah mulai besok sampai 2 minggu
wabarakatuh.